Silakan duduk. Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, kita boleh kembali beribadah bersama di bulan yang baru ini, di minggu pertama bulan Mei. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mari kita buka firman Tuhan dari Injil Yohanes. Injil Yohanes di dalam pasal 20 ayat 24 sampai dengan ayat 29. Injil Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai 29. Apabila di antara Bapak Ibu sudah membukanya, kita akan baca suara bersama-sama. Mari kita baca mulai dari ayat 24, Yohanes 20 ayat 24 sampai 29. 1, 2, 3. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka. Ketika Yesus datang ke situ, maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian dia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambung itu, dan janganlah engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan kita sehari-hari, terlebih dalam kehidupan kita dalam Tuhan, yang paling diperlukan adalah percaya. Tanpa saudara memiliki kepercayaan, saudara tidak akan berbuat apa-apa. Sebagai contoh, kalau Bapak Ibu datang dengan kendaraan pribadi Bapak Ibu, apakah itu mobil, apakah itu motor, maka kalau Bapak Ibu tidak percaya bahwa motor itu bisa akan membawa saudara ke tempat ini, saudara tidak akan menggunakannya. Tadi ketika kami dalam perjalanan kemari, saya sudah keluar dari kompleks perumahan, masuk ke dalam jalan utama saudara-saudara, dalam kecepatan 60, kendaraan yang kami pakai berbunyi mung 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 mung, kencang sekali. Oh, saudara-saudara, saya harus pinggirkan. Lalu saya mencoba perhatikan apakah itu suara mesin, tapi ketika sudah berhenti tidak berbunyi, berarti ini ada masalah di ban. Karena itu saudara-saudara, saya tidak terlalu yakin tentang keadaan ban itu, maka kecepatan yang saya bawa pakai sampai ke tempat ini itu hanya 30-40 km per jam. Kalau kita tidak percaya terhadap seseorang, kita tidak berteman dengan dia. Kalau kita tidak percaya terhadap bank di mana saudara menabung, saudara tidak akan menabung di tempat itu. Jadi dalam kehidupan ini, kita sebenarnya hidup karena percaya. Tanpa karena percaya, kita tidak akan bisa hidup dengan damai, tidak bisa hidup dengan ketenangan. Saudara harus memiliki kepercayaan. Tanpa kepercayaan itu, saudara akan gelisah dalam hidup ini. Nah, di sini hari ini Tuhan berkata kepada kita di dalam ayat 29 bagian terakhir, Tuhan berkata begini, "Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Saudara-saudara, di sini Tuhan berkata, "Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Sebenarnya kan sebuah prinsip hidup sehari-hari. Saya kasih contoh. Kalau Bapak Ibu naik bus, begitu Bapak Ibu naik bus, tenang nggak di atas bus itu? Tenang. Pernah nggak berpikir, wah ini supirnya ini pinter nggak nih menyetir ini? Apa karena saudara sudah melihat supir itu menyetirnya bagus, baru saudara percaya naik busnya? Tidak. Jadi dalam kehidupan sehari-hari, kita sebenarnya hidup percaya walaupun tidak melihat. Coba yang pakai HP, ya kan?
Bapak Ibu pakai HP. Sudah melihat cara kerjanya? Baru beli? Tidak. Kita beli karena kita percaya HP itu akan berfungsi seperti yang dikatakan. Nah, di sini Tuhan berkata, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Ada 3 makna yang dikatakan Tuhan Yesus di sini. Makna yang pertama adalah Tuhan mencela orang yang tidak percaya karena tidak melihat. Di dalam ayat 27, mari kita baca sama-sama. Ayat 27. 1, 2, 3. Kemudian dia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Nah, Bapak Ibu, ini adalah kisah tentang peristiwa kenaikan Tuhan, kebangkitan Tuhan Yesus. Ketika Maria menyaksikan kepada para murid bahwa Yesus sudah bangkit, kuburnya sudah kosong, murid-murid tidak langsung percaya. Lalu ketika Yesus menampakkan diri kepada para murid seperti yang dinyatakan dalam ayat 19 sampai 23, mereka percaya, tapi Thomas tidak hadir. Thomas tidak percaya. Thomas berkata, bagaimana aku bisa percaya kepada peristiwa kebangkitan itu? Bagaimana aku bisa percaya terhadap berita kebangkitan itu? Saya tidak bisa percaya karena saya tidak melihat. Sehingga dia menantang dengan berkata, saya akan percaya kalau saya sudah masukkan jari saya ke bekas pakunya di dalam lambungnya itu. Saudara-saudara, pernyataan Thomas ini sepertinya logis, saudara-saudara. Tetapi rupanya Tuhan tidak mau seperti itu. Tuhan mau kita mempercayai Dia walaupun kita belum melihat Dia. Tuhan mau kita mempercayai firman-Nya walaupun kita belum melihatnya. Saudara, Tuhan berkata, jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percaya. Saudara-saudara, yang kedua, ketika Yesus berkata berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya, itu artinya itulah yang membuat orang-orang percaya diberkati. Mari kita lihat bukti pertama, Abraham. Abraham adalah seorang yang berusia yang sudah lanjut ketika dipanggil Tuhan. Tuhan berkata, hai Abraham, tinggalkanlah ayah ibumu, tinggalkanlah kampung halamanmu, dan pergilah ke tempat yang aku tentukan kepadamu. Tuhan tidak berkata engkau akan pergi ke kota ini, tidak. Tapi pergilah ke tempat yang akan kuberikan kepadamu. Abraham berangkat dan percaya, saudara-saudara. Dia tinggalkan rasa nyamannya, dia tinggalkan teman-temannya, dia tinggalkan keluarga besarnya. Dia berangkat membawa istrinya bersama dengan ponakannya Lot dan beberapa pegawainya. Dan yang terjadi apa? Sesudah dia meninggalkan kampung halamannya dan keluarga besarnya, Tuhan memimpin dia. Lalu firman Tuhan berkata, Abraham diberkati Tuhan. Coba mari kita lihat dalam Kejadian 13. Kejadian pasal 13. Kejadian pasal 13. Ayat 1 dan 2. Maka pergilah Abraham dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya, dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Adapun Abraham sangat percaya, banyak ternak, perak dan emasnya. Jadi dia menjadi orang yang sangat diberkati, melebihi ketika dia ada bersama dengan keluarga besarnya. Ketika dia ada bersama dengan kampung halamannya. Di sana dia sudah kaya. Tetapi ketika dia mentaati Tuhan, mempercayai panggilan Tuhan, maka di sana dia lebih diberkati lagi, saudara-saudara. Sehingga dikatakan di dalam ayat 2 ini, adapun Abraham sangat kaya, banyak ternak, perak dan emasnya. Luar biasa. Tetapi pengalaman Abraham mempercayai Tuhan dinyatakan lagi di dalam ayat pasal 15. Mari coba kita lihat pasal 15. Dalam pasal 15 ini diawali dengan keluhan Abraham. Abraham berkata dalam ayat 2,
"Ya Tuhan Allah, apakah yang akan kau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsyik." Jadi dia sudah kaya, tapi dia tidak punya anak. Dia berpikir umurnya mungkin tidak lama lagi, karena kemungkinan umurnya sudah 80-90 tahun dalam peristiwa ini. Dia berpikir Eliezer orang Ismail itulah yang akan mewarisi hartanya, bukan anaknya. Tapi Tuhan berkata apa, saudara? Mari kita baca ayat 4. Ayat 4 kita baca sama-sama, ayat 4 dan 5 ya. "Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu." Siapa tuh orang ini? Eliezer. "Melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu." Lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, "Coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya demikianlah banyaknya nanti keturunanmu." Saudara-saudara, ketika Abraham berkata kepada Tuhan, "Tuhan, lihatlah kekayaan ini akan diwarisi oleh Eliezer itu, bukan anakku yang mewarisinya." Maka Tuhan menjawab kepada Abraham, "Bukan orang itu yang akan mewarisi, tetapi anak kandungmu." Saudara-saudara, itu udah usia 80-90 tahun. Dan istrinya Sarah seorang perempuan mandul. Dan juga sudah berumur lebih daripada 70 tahun. Jadi kalau melihat situasinya itu, apa yang dikatakan Tuhan ini adalah sepertinya mustahil, saudara-saudara. Tetapi bukan hanya bahwa dia akan punya anak kandung. Tuhan dikatakan dalam ayat 5, membawa Abraham keluar dari mana? Keluar dari tendanya itu. Ya, mungkin ini pada malam hari. Lalu Tuhan berkata, "Lihatlah bintang di langit. Hitung itu berapa banyak bintang itu. Kalau engkau bisa menghitung jumlah bintang itu, sebanyak itulah nanti keturunanmu." Saudara, itu kan sesuatu yang mustahil. Untuk dapat anak satu saja susah. Sekarang Tuhan berkata, keturunanmu bukan hanya satu, tetapi banyak seperti bintang di langit. Lalu apa yang dilakukan Abraham? Mari kita baca ayat 6. "Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran." Saudara, luar biasa. Walaupun Abraham tidak tahu bagaimana mungkin nanti dia punya anak, walaupun dia tidak tahu bagaimana caranya Tuhan akan membuat keturunannya sebanyak bintang di langit, padahal tubuhnya, umurnya sudah tua, tetapi firman Tuhan ini berkata, dia tetap percaya. Dan karena dia percaya, maka di dalam firman Tuhan ini dikatakan, Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Artinya Tuhan membuat Abraham menjadi orang yang benar di hadapannya, orang yang menyenangkan hati. Bagian firman Tuhan ini ditegaskan lagi dalam Roma pasal 4. Mari kita baca Roma pasal 4. Roma pasal 4. Di dalam Roma pasal 4, kasus Abraham ini dijelaskan dengan lebih spesifik lagi. Mari kita baca ayat 18. Sebab sekalipun, Roma 4 ayat 18. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Inilah sebuah kesimpulan tentang iman percaya Abraham yang tidak melihat, yang belum melihat. Dikatakan dalam ayat ini, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Mengapa bagi Abraham tidak ada dasar untuk berharap? Dijelaskan di dalam ayat 19. Coba mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup.
Jadi tidak ada berharap karena dia tahu tubuhnya sudah sama. Kalau dalam Ibrani dikatakan, maka Abraham adalah seorang laki-laki yang tidak mungkin lagi membuahi seorang perempuan. Dan istrinya adalah seorang yang dikatakan telah tertutup rahimnya. Saudara-saudara, dua kenyataan ini. Diri Abraham sudah terlalu tua untuk bisa menjadi seorang laki-laki yang membuahi seorang perempuan. Keadaan istrinya sudah terlalu tua dan dia mandul sejak muda, dan itu mustahil untuk bisa mengandung. Tapi dalam situasi yang mustahil itu, firman Tuhan ini berkata, Abraham tetap berharap juga terhadap janji Allah. Dia percaya terhadap janji Allah. Dia tidak meragukan janji Allah. Imannya tidak menjadi lemah. Saudara, punya pengalaman enggak dalam hidup saudara, di mana ketika saudara tidak punya uang, mulai gelisah, mulai cemas, mulai bersungut-sungut, bagaimana nanti minggu depan? Apa yang harus kita beli? Apa yang harus kita makan? Bagaimana nanti bayar uang sekolah anak-anak? Kalau saudara belum pernah, saya berkata saya pernah seperti itu. Keadaan sering sekali melemahkan iman kita. Keadaan sering sekali mengintimidasi iman kita. Tetapi tidak seperti itu yang dia lakukan Abraham. Keadaannya tidak dia biarkan mengintimidasi imannya. Keadaannya yang dia mungkin punya harapan untuk digenapi janji Tuhan tidak membuat dia lemah akan imannya. Dia mengendalikan keadaan karena kepercayaannya kepada Tuhan. Itu sebabnya dia berbahagia, saudara. Itu sebabnya dia menjadi seorang yang diberkati Tuhan. Kalau kita selalu membiarkan keadaan kita membuat kita gelisah, membuat kita goyah iman kita, membuat kita meragukan janji Tuhan. Tetapi Abraham tidak seperti itu. Bagi dia janji Tuhanlah yang menentukan dan mengendalikan keadaan. Dan hasilnya apa? Coba mari kita baca sama-sama di dalam ayat 20. Ayat 20 sampai dengan ayat 22. Ayat 20 sampai 22. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya, dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Jadi kembali Kejadian 15 ayat 6 diulang di sini. Karena Abraham begitu yakin akan Allah, dia adalah Allah yang berjanji, adalah Allah yang sanggup melakukan janjinya. Karena itu Tuhan senang atas dia, Tuhan bahagia terhadap Abraham, dia dianggap benar oleh Tuhan. Saudara, coba kita baca Ibrani 11. Mari coba kita baca Ibrani 11. Bahwa ayat 11, kita baca ayat 11 dan ayat 11. Ayat 11 dan 12 ya. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena iman, ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu, walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Itulah sebabnya, maka dari satu orang, malakan orang yang telah mati pucuk, terpancar keturunan besar, seperti bintang di langit, dan seperti pasir di tepi laut, yang tidak terhitung banyaknya. Apa yang Tuhan janjikan dalam Kejadian 15, surat Ibrani mengatakan, itu terjadi, itu digenapi. Abraham bukan saja dianggap benar oleh Tuhan, tetapi apa yang dijanjikan Tuhan terjadi dalam hidupnya. Dia punya anak Ishak, dan dari Ishak lahirlah Yakub dan Esau, dan dia memiliki anak yang begitu banyak. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita adalah anak rohani dari Abraham. Kita adalah anak Abraham karena iman kepada Allah, karena mempercayai janji Allah.
Seharusnya kita menjadi seorang seperti Abraham, mempercayai Tuhan walaupun belum melihat. Orang Amerika berkata, like father, like son. Artinya, sebagaimana bapaknya, seperti itulah anak. Kalau kita mengaku Abraham adalah bapa kita, bapa orang beriman, dan kita adalah orang beriman, maka firman Tuhan ini berkata, seharusnya kita juga menjadi orang yang mempercayai Tuhan walaupun belum melihat. Di dalam perjanjian baru, seorang hamba Tuhan membuat pernyataan yang luar biasa. Mari kita baca 2 Korintus pasal 5 ayat 7. 2 Korintus pasal 5. 2 Korintus pasal 5 ayat 7. Kita baca sama-sama. Kita baca sama-sama 2 Korintus 5 ayat 7. 1, 2, 3. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Di sini firman Tuhan mengatakan kepada kita bahwa Rasul Paulus itu yang sudah melayani puluhan tahun sedang berada di dalam keadaannya yang sudah tua dengan tubuh yang lemah, ada penyakit di dalam dirinya. Tetapi penyakit dalam tubuhnya, adapun kelemahan dalam tubuhnya, tidak membuat dia kecewa, tidak membuat dia putus asa. Ayat 8 berkata, hati kami tabah dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Kenapa dia tidak kecewa dengan keadaannya? Kenapa dia tidak kecewa dengan penderitaannya? Kenapa dia tidak kecewa atas penyakitnya? Karena dia hidup bukan karena keadaan, bukan karena melihat situasi yang terjadi. Firman Tuhan ini berkata, kami hidup karena percaya, bukan karena melihat. Percaya apa yang dijanjikan Tuhan, bahwa nanti semuanya kita akan meninggalkan dunia ini. Semua penderitaan kita ini tidak ada nilainya dengan kemuliaan bersama dengan Tuhan. Itu yang dipercayai oleh Paulus. Saudara-saudara, mengapa seorang prajurit ketika di dalam pendidikan berlatih penuh dengan disiplin, kadang-kadang dihukum oleh komandan, kadang-kadang harus berlatih di dalam peperangan di gunung-gunung, dia tetap tidak mengundurkan diri karena dia tahu, dia percaya itulah jalan yang harus dia lalui supaya dia bisa menang di dalam pertempuran. Itulah jalan yang dia lalui supaya dia bisa berkenan di terhadap pimpinannya. Dia tidak kecewa kalau dia sedang dilatih, sedang dihukum, atau dipaksa untuk mengerjakan sesuatu supaya mentalnya kuat. Kita seharusnya menyadari itu. Kita seharusnya menjadi seorang yang memiliki keyakinan, kepercayaan kepada Tuhan, bukan karena situasi dan keadaan yang kita lihat. Saudara-saudara, mental orang Kristen itu harusnya lebih kuat daripada mental para atlet, mental para pemain sepak bola. Kita harusnya lebih kuat mental kita daripada seorang prajurit dunia ini, karena kita tahu janji Tuhan itu ya dan amin. Janji Tuhan itu tidak pernah berbohong. Janji Tuhan itu tidak pernah berdusta, tetapi ya dan amin. Karena itulah mengapa Tuhan berkata, berbahagialah mereka yang percaya walaupun tidak melihat. Berbahagialah mereka yang tidak melihat tetapi percaya. Abraham telah menjadi bukti tentang orang yang diberkati. Dia diberkati Tuhan karena dia percaya kepada Tuhan, bukan karena melihat apa yang akan dilakukan Tuhan, tetapi dia mempercayai janji Tuhan. Dia akhirnya disebut orang yang berbahagia. Dia adalah orang yang menjadi orang yang diberkati luar biasa. Saudara, dalam Roma pasal 4, mari kita lihat bahwa kalau kita percaya, maka apa yang dilakukan Tuhan kepada Abraham dilakukan kepada kita. Roma 4 ayat 23 ayat 22 sampai 25 saya bacakan. Karena itu hal itu diperhitungkan kepadanya, yaitu pada Abraham, sebagai kebenaran.
Kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus, Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Firman Tuhan ini berkata, bukan hanya Abraham yang dibenarkan karena dia percaya, tetapi saudara dan saya adalah orang-orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena percaya. Alkitab mengatakan orang masuk surga itu bukan karena dia telah saleh, dia telah berbuat baik, telah beramal banyak, tetapi karena dia percaya kepada Yesus Kristus. Iman percaya saudaralah yang membuat saudara, dikatakan oleh firman Tuhan, memiliki pengampunan dosa, memiliki penebusan dosa, dibebaskan dari murka Allah, dan diberi hidup yang kekal, diberi sorga oleh Tuhan. Saudara-saudara, itu sebabnya Tuhan berkata, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Kita tidak melihat Yesus, kan? Saudara sudah pernah melihat Yesus? Saya belum pernah. Saya hanya mempercayai firman Tuhan. Saya tidak melihat Yesus dilahirkan di Bethlehem. Saya tidak melihat Yesus ketika dia mengajar para ahli Taurat di Bait Suci. Saya tidak melihat Yesus ketika dia melakukan mujizat menyembuhkan orang buta. Saya tidak melihat Yesus ketika dia ditangkap oleh prajurit-prajurit, disiksa dan disalibkan. Saya juga tidak melihat Yesus ketika dia dikuburkan, lalu pada hari yang ketiga bangkit dan hidup. Saya tidak melihat. Tetapi saya percaya firman Tuhan. Dan itulah yang dikatakan Tuhan. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Saudara dan saya, kenapa memiliki keyakinan masuk surga? Karena kita percaya kepada firman Tuhan. Saudara, kalau untuk surga saja Tuhan hanya minta saudara percaya. Masakan untuk masalah ekonomi saudara, saudara dituntut lebih daripada itu. Saudara juga dituntut sama. Jadilah percaya. Percayalah bahwa Tuhan sanggup menggenapi janjinya. Bukankah Tuhan berkata, janganlah kau khawatir akan apa yang kau makan, minum, dan pakai. Bapamu di sorga tahu engkau memerlukan itu. Karena itu carilah dahulu kerajaan sorga, maka semuanya ditambahkan kepadamu. Saudara, bagi saya ayat 32 itu lebih penting daripada ayat 33. Coba mari kita baca Matius 6 itu. Matius 6. Matius 6 ayat 32 dan 33. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Apa yang dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah? Duit, 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 duit. Kekayaan, kekayaan, kekayaan. Kehormatan, kehormatan, dan kehormatan. Apakah orang Kristen tidak perlu itu? Perlu. Apakah orang Kristen tidak boleh punya itu? Boleh. Bahkan dalam ayat ini dikatakan apa? Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tuhan tahu bahwa saudara perlu uang untuk bayar transport. Tuhan tahu bahwa saudara perlu uang untuk bayar biaya kehidupan, biaya pendidikan anak-anak. Tuhan tahu bahwa kita, gereja kita, perlu biaya operasional. Mari miliki keyakinan ini. Kalau ketika saudara tidak punya apa-apa lagi, Tuhan tahu saudara tidak punya apa-apa, dan Dia tahu saudara perlu apa-apa. Saudaraku, mencari kerajaan Allah itu harus didasarkan dengan keyakinan Bapa tahu apa yang saya butuhkan. Karena saya tahu Bapa yang butuhkan apa yang saya butuhkan,
saya kerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan, itu saja. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Yang ketiga, kita melihat, saudara-saudara, ketika Yesus berkata berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya, itu punya makna mengasihi Tuhan walaupun tidak melihat. Yaitu dikatakan dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 8 sampai 9. Mari kita baca sama-sama. 1 Petrus ayat 8 sampai 9. 1 Petrus 1 ayat 8 sampai 9. 1, 2, 3. Sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada dia. Sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwa. Jemaat yang menerima firman Tuhan ini dikatakan mereka mengasihi Tuhan walaupun mereka belum melihat Yesus. Mereka tetap percaya kepada Tuhan Yesus sekalipun mereka belum melihatnya. Mereka bergembira dalam nama Yesus walaupun mereka belum melihat. Inilah yang sedang kita lakukan. Saya percaya saudara datang ke tempat ini beribadah seperti saat ini. Bagi sahabat-sahabat yang beribadah bersama dengan live streaming, saudara beribadah adalah karena saudara mengasihi Tuhan. Walaupun saudara belum melihat Tuhan, saudara mengasihi Tuhan. Saudara percaya kepada Tuhan walaupun saudara belum melihat Tuhan. Saudara bergembira di dalam Tuhan walaupun kita belum melihat Tuhan. Kita menikmati keindahan hidup bersama Tuhan karena percaya. Kita mengalami kuasa dan mujizat Tuhan karena kita percaya. Percaya kepada apa, saudara? Pertama, percaya kepada firman. Yang kedua, percaya kepada Tuhan yang berfirman. Percaya kepada Tuhan yang sanggup melakukan firman. Mari hidup dalam keadaan itu. Apapun situasi saudara hari ini, jangan seperti Thomas. Jangan berkata, aku hanya percaya kalau ada bukti. Jangan, saudara. Percayalah, maka saudara akan mengalami buktinya. Dulu saya sudah punya dosen namanya Profesor Stanley Heath. Waktu kami kuliah, beliau almarhum bersaksi, dia punya teman seorang profesor di sebuah perguruan tinggi di mana dia mengajar, saudara. Temannya itu selalu bilang, Profesor Stanley Heath, jelasin dong Allah Tritunggal supaya saya percaya Yesus. Lalu Profesor Stanley Heath berkata, percayalah pada Yesus, maka engkau akan percaya. Engkau mengerti tentang Allah Tritunggal. Dia memberikan sebuah prinsip bahwa untuk mengerti dan mempercayai tentang Allah Tritunggal, orang itu harus percaya dulu siapa Yesus. Tetapi banyak orang berkata, jelaskan kepada saya apa itu Allah Tritunggal supaya saya percaya kepada Yesus. Itu langkah yang terbalik, saudara. Karena itu tidak perlu saudara jelaskan tentang Allah Tritunggal kepada mereka yang belum percaya. Tetapi jelaskan siapa Yesus kepada mereka. Lalu ketika mereka percaya, mereka akan percaya tentang Allah Tritunggal. Mereka akan mengerti tentang Allah Tritunggal. Yesus berkata, diberkatilah, berbahagialah setiap orang yang tidak melihat namun percaya. Apa pergumulan saudara hari ini? Percaya. Percaya. Mari kita ambil waktu teduh. Kita akan masuk kepada perjamuan Tuhan.